Kids! Yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan ya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau yang memberkati dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Selamat beribadah.
Sertailah kaku. Di setiap waktu hadiratmu
setia bersamaku Hai Kit, ketemu lagi dengan Kak Frida hari ini. Wah, senang sekali ya Kak Frida bisa berjumpa lagi dengan Kids yang ada di rumah, tentunya dalam keadaan yang sangat bersukacita. Kids, hari ini Kak Frida mau ajak Kids untuk mendengarkan sebuah kisah dari Alkitab. Nah, cerita tentang seorang Samaria yang baik hati, Kids. Siapa nih yang sudah penasaran untuk mendengarkannya? Oke deh, kita langsung aja ya Kids. Nah, jadi diceritakan pada suatu ketika ada seorang Kids yang dipukul oleh seorang perampok Kids. Jadi pukul sampai babak belur, semua badannya sakit dan dia jatuh tergeletak di pinggir jalan. Nah Kids, saat beberapa menit kemudian orang pertama yang melihat dia adalah seorang imam Kids, seorang yang menjadi pemimpin pujian di rumah ibadah. Namun mungkin orang itu buru-buru ya Kids, jadi dia segan untuk menolong atau dia hanya sekedar tidak ingin direpotkan oleh orang yang terluka tadi Kids, sehingga dia lewat begitu saja. Padahal harusnya dia sebagai seorang imam, dia menjadi teladan Kids untuk menolong orang lain. Lalu Kids, tidak berselang lama kemudian ada lagi orang kedua yang melihat orang yang terluka tadi Kids. Nah, orang yang kedua ini adalah seorang Lewi Kids. Dia adalah seorang pemimpin ibadah di rumah Elohim. Lagi-lagi dia juga tidak menolong Kids, bahkan dia melewati orang yang jatuh tadi melalui sisi lainnya Kids. Dia langsung pergi begitu saja. Nah, tiba-tiba berapa menit kemudian datanglah seorang Samaria Kids. Nah, orang Samaria ini kalau di zaman dulu, zaman Yahudi adalah orang yang dianggap rendah Kids, karena mereka itu tidak pernah mengenal Elohim dan tidak beribadah kepada Elohim. Tapi saat orang Samaria itu melihat orang yang jatuh dan tergeletak tadi, dia merasa kasihan Kids. Lalu dia datang untuk menolong orang tadi. Bahkan dia menolong itu bukan asal-asalan Kids, dia menolong sampai dengan tuntas. Nah, saat itu dia membawa orang yang terluka tadi ke sebuah penginapan. Bahkan di penginapan itu dia memesan kepada orang penginapan untuk merawat dan membersihkan luka-luka orang terluka tadi. Bahkan dia memberikan sejumlah biaya, sejumlah uang sampai orang yang terluka tadi sembuh Kids. Nah, orang Samaria itu lalu pergi dan dia mengerjakan tugas yang harusnya dia kerjakan dan tertunda tadi Kids. Kids, dari orang Samaria tadi kita bisa belajar ya Kids, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim, kita tidak boleh Kids menjadi pribadi yang mementingkan diri kita sendiri. Kita harus belajar dari orang Samaria tadi yang bisa menolong orang lain. Nah Kids, kita baca yuk ayat firman Tuhannya yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kita, supaya kita selalu cukup dalam segala sesuatu dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Nah Kids, kita juga sudah diberkati oleh Elohim. Selayaknya juga kita sebagai anak-anak Elohim juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita Kids. Nah contohnya kalau Kids lagi berada di sekolah, terus ada teman kita yang membutuhkan pensil, terus Kids punya lebih, jadi kita wajib meminjamkan kepada teman kita. Misalnya juga saat kita membawa bekal ke sekolah, terus teman kita ada yang lain tidak membawa Kids, jadi kita harus berbagi kepada teman kita. Nah, contoh lainnya juga saat kita berada di rumah Kids, kita juga harus membantu mamah dan papa kita saat kita berada di rumah. Nah Kids, banyak sekali ya pelajaran kita hari ini
Dari orang Samaria kita belajar banyak hal bahwa kita itu diberkati untuk menjadi berkat. Dan kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kids, ayo kita sama-sama ucapkan kata-kata ini ya kids. Aku percaya bahwa aku diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi ya kids, aku percaya aku diberkati untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Oke, happy Sunday kids. Sampai ketemu lagi. Hai kids, persembahan atau perpuluhan kalian semua bisa lewat transfer ya. Coba mintalah bantuan pada orang tua atau kakakmu. Lalu transferlah ke rekening BCA dengan nomor 0109229000 atas nama Gereja YHS ya. Jangan lupa tuliskan dari YHS mana. Karena aku ingin tahu kalian dari mana. Terima kasih teman-teman YHS Kids. Jesus love you. Bagaimana ibadah yang baru saja kita ikuti dari awal hingga akhir? Pastinya sangat menakjubkan, amazing. Dan teruslah bertumbuh dalam Kristus Yesus. Jadilah anak-anak yang berprestasi. Dan percayalah bahwa kita semua di dalam Yesus, engkau punya masa depan yang luar biasa. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Boleh kita angkat tangan kita? Tuhan Yesus, kami para YHS Kids yang ada di rumah mengucap syukur atas rancangan, tuntunan, dan destiny dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami berdoa semua yang menyaksikan ini mereka adalah anak-anak Tuhan yang berprestasi, diangkat Tuhan dengan luar biasa dan mereka semua menjadi pencetak sejarah. Sebab itu YHS Kids, terimalah berkat dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan tuntunan pada Roh-Nya Kudus yang menyertai membimbing menjadikan engkau sukses, menjadi kebanggaan bagi keluarga, bagi orang tua, memuliakan nama Tuhan. Dan lihatlah bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Dalam nama Yesus yang percaya, diberkati, sama-sama katakan, amin. Yeshua HaMashiach, bless you.